Shalom. Shalom. Lebih antusias lagi dong. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada di sini. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang Haleluya. luar biasa. Haleluya. Tuhan kita sungguh amat baik dalam hidup kita. Termasuk saat ini ketika kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Semua oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Sebab itu mari kita selalu berantusias ketika kita beribadah. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Kita mau memberikan sikap hati yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita mau siapkan ibadah pada saat ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah saat ini. Kami percaya semua ini ada di dalam rancangan indah-Mu Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau siap untuk memberkati dan mengurapi setiap kami Tuhan. percaya, Tuhan. Setiap kami pulang, jiwa kami menjadi sehat Tuhan. Amin. Setiap kami yang lemah akan Engkau kuatkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Sebab Haleluya. kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dapat
Puji nama Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Berapa banyak ada anak-anak Allah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Mari saja kita semua bangkit berdiri, kita mau dengan sukacita memuji nama Tuhan, sebab kebaikannya bagi setiap kita. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan dengan sukacita. Jauh
puji Tuhan, amin. Saya mau kita beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini dan siang hari ini Tuhan, setiap jiwa kami terbebas dan terlepas dari maut. Sebab Engkau akan gantikan kami dengan kemenangan yang daripada Engkau. Bersama bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan Allah kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhembus. Siapa namanya? Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawab. Takkan berhenti Tuhan. Takkan berhenti. Kita mau berlari sampai akhir. Amin. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Biarlah Roh-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Angkat pujian mujizat
Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kerinduanmu kepada Tuhan. Setimu sayang haus, ya Tuhan, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah kering, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikian jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya mengajak setiap kita untuk berdiri, kita mau sembah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bawa hati kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ini seruan hati kami Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Bawa kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Ya Yesus, kasih-Mu tinggal dalam indahnya, tinggal dalam
tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah kami rindu seperti rusa yang demikian jiwaku haus akan air suci. Mari sembah, mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia, ucap setiap rinduanmu, naikkan syukur kepada-Mu. Terima kasih Kau pribadi yang mengenal setiap kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Kau
Amen. Shalom, silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa. Pertama-tama saya ingin berterima kasih, mengucap syukur Pak Hendra dan kepemimpinan di tempat ini, Gembala Saudara telah mengundang saya. Ya, seingat saya ini pertama kali saya melayani di Kota Solo. Dan ini satu privilege yang luar biasa. Saya melihat fasilitas di tempat ini sejak kemarin bersama dengan youth. Saya percaya saudara sangat-sangat diberkati, amin. Haleluya. Saudara orang-orang yang sangat diberkati. Nah hari ini saya ingin share satu firman Tuhan. Nama saya Yusak Kancana, saya dari Jakarta dan saya ingin memperkenalkan diri dulu. Oke. Bulan ini kita bicara tentang jiwa yang sehat. Saya kasih judul sharing saya hari ini, identitas yang diubahkan. Saya dikaruniai Tuhan satu keluarga, ada istri saya di sini. Oke, istri saya Sylvie. Bulan depan Agustus kami akan merayakan wedding anniversary yang ke-29. Amen. Jadi kami dikaruniai 3 putri. Putri kami Jensi semua. Ya, saya yang paling ganteng di rumah. Ya, cowok satu-satunya. Dan saya kasih kenal saudara satu persatu anak-anak saya. Yang nomor 1, next, ya, saya dikasih Tuhan 3 daughters dan 3 gereja. Ya, yang nomor 1 ini Ashley, 26 tahun, dia sudah lulus dan kemudian jadi influencer, di endorse oleh merek-merek yang cukup terkenal. Kadang-kadang Dedi dan maminya kecipratan berkat pada saat mereka dapat sesuatu gitu ya, entah makan di restoran yang terkenal, di hotel atau nginep di hotel dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau nggak ada yang fotoin dia, Dedinya harus foto. Kebetulan yang ini foto ini itu saya yang ambil, saya yang foto ya, not bad ya, jadi skill juga buat saya. Nomor 2 itu adalah Gloria. Gloria ini lulus dari Newcastle di Inggris, kemudian dia langsung dapat pekerjaan di London. Sekarang dia di London. Ya, kalau udah kayak gini kayaknya bisa nggak pulang, saudaraku. Jadi inilah anak-anak yang diberkati, oke. Yang nomor 3 masih ada nih, ya di rumah bersama dengan kami, baru masuk SMA, namanya Angel. Ya kemarin waktu pandemi saya bikin kelompok sel bersama Angel dan teman-temannya. Ya, selain itu mulai tahun 90, ya next, saya dikaruniai Tuhan untuk merintis satu gereja. Waktu itu saya masih umur 23 tahun, ya, karena ada 2 anak dari Institut Pertanian Bogor ibadah di tempat kita. Jadi saya bilang oke, hari Kamis nanti saya bikin komsel sama kalian. Dari 2 orang ini bertumbuh jadi 15 orang. Kami sewa rumah dan kemudian akhirnya saya menemukan diri saya beberapa bulan kemudian sedang merintis gereja. Padahal saat itu saya masih tingkat 4 ya di FISIP UI. Kemudian saya merintis gereja. Kemudian saya tinggal ke Bible School. Saya pergi ke Portland waktu itu. Pulang, married. Kemudian merintis lagi next di Medan. Di Medan selama 4 tahun. Jemaat kami 95% orang kita Batak. Ya, ada orang kita Batak di sini? Oke. Wah, kalau ada ya merantau jauh sekali sampai ke Solo. Oh ada, Horas Jalagabe. Nah kami jadi cross culture ya saudaraku. Jadi lintas budaya karena saya bersama istri belum ada anak. Melayani mereka 95% orang kita Batak. Ya, Ashley yang nomor 1 lahir di Medan. Kemudian Gloria lahirnya di Jakarta. Dan yang ketiga Angelin lahirnya di Bandung. Jadi anak-anak saya lahir di kota-kota yang berbeda, tergantung bapaknya lagi tugas misi di mana. Oke. Yang ketiga di Bandung, di sebuah sekolahan yang besar di Padalarang. Saya merintis di sana. Nah, untuk 10 tahun terakhir saya tidak mengembalakan, jadi akhirnya saya menjadi seperti pengajar yang berbicara di gereja-gereja, tergantung yang mengundang di mana. Dan juga karena saya baru tulis 1 buku, maka saya mulai mengadakan seminar-seminar untuk parents, untuk youth leaders dan juga untuk guru-guru di sekolah. Ya, that's my introduction. Amen. Dan buku yang saya tulis kebetulan saya bawa, sudah izin dengan Pak Hendra. Saya bawa sekitar hanya 20 kopi. Nanti saudara bisa consider pas saudara keluar nanti. Haleluya. Amen. That's my introduction. Sekarang kita mau lihat kepada firman Tuhan. Amen. Kalau sekali-sekali saya ke bawah sini nggak apa-apa. Kameranya jadi agak repot sedikit. Amen. Supaya saya bisa lihat wajah-wajah saudara. Amen.
Coba sekarang semua katakan kepada sebelahnya, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Ya. Amen. Saya senang kemarin Pak Hendra share dengan saya apa arti kata emuna. Oke, meskipun saya belum nangkep referensinya di Amsal berapa gitu Pak ya. Tapi di sini 28 ayat 20. Oke. Kemudian dikatakan ini berbicara tentang percaya dan dapat dipercaya. Pada saat kita memahami proses dari kekristenan kita, ya, saya memahaminya sebenarnya ada beberapa step yang sangat simpel. Dalam benak saya untuk menyederhanakan ada 3 sebenarnya. Pertama, Tuhan itu setiap kali Tuhan ada berurusan dengan kita, selalu dimulai dari pihaknya Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang pertama kali mencari duluan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Siapa yang pertama kali mencari? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? Tuhan mencari Adam. Jadi semua proses di dalam hidup kita, saya percaya dimulai dari Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang mengasihi kita. Percaya di sini adalah respon kita. Respon terhadap apa yang Tuhan terlebih dahulu lakukan kepada kita. Amin, saudaraku? Katakan kepada sebelahmu sekarang, Tuhan lebih dulu mengasihimu, katakan. Yes. Haleluya. Yes. Thank you, bro. Pencet yang mana? Ini ya. Oke. Thank you ya. Tuhan pertama kali yang berinisiatif. Oleh sebab itu pada saat Adam setelah jatuh dalam dosa, yang muncul adalah penuduhan, kemudian rasa takut, rasa malu. Mereka sadar mereka telanjang, mereka sembunyi di balik pohon ara, daunnya dipakai untuk tutupi tubuh mereka kan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan cari mereka. Tergantung saudara mau berimajinasi seperti apa. Tuhan tuh rindu sama Adam, karena setiap sore dikatakan setiap hari sejuk mereka ada janjian. Ya, di Starbucks. Oh, belum ada Starbucks waktu itu. Jadi mungkin entah di mana, oke, mereka udah Sherlock, oke, ketemu di sana ya. Tapi pas Tuhan datang, Adam nggak ada. Adam sembunyi. Pada saat itulah Tuhan mengatakan, no, bukan dengan daun ara. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan harus dipulihkan, maka harus dipulihkan berdasarkan inisiatif dari Tuhan. Oh, sebab itu kemudian Tuhan menyembelih domba, nggak dikatakan ada menyembelih domba, tapi dikatakan langsung Tuhan memberikan kulit binatang. Tapi logikanya kalau Tuhan kasih kulit binatang kepada Adam dan Hawa, pasti ada domba yang disembelih. Amin, saudaraku. Nah, itulah gambaran pertama tentang kalau hubunganku dengan manusia harus dipulihkan, harus dari inisiatif aku. Itu adalah kurban pertama di dalam sejarah. Itu kematian pertama setelah ada kejatuhan dalam dosa. Tuhan ngomong, kalau daun ara itu agama itu upaya manusia untuk dipulihkan kepada aku. Domba itu adalah inisiatif aku. Aku yang akhirnya nanti ribuan tahun kemudian menjadi domba itu sendiri yang disembelih, menjadi kurban. Kesalahanmu ditimpakan kepadaku. Oleh sebab itu hubunganmu bisa pulih dengan aku. Hari ini Tuhan sayang pada saudara semua. Kita hidup di dalam dunia yang hancur, yang rusak, hubungan menjadi rusak. Semua institusi tidak ada yang sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, bahkan pernikahan kita, keluarga kita tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau akui itu, yang sempurna hanya satu, yang mengasihi kita the deepest, paling dalam, paling besar, hanya Tuhan. Dari pemahaman inilah kemudian kita pelan-pelan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Keluarga bisa pulih, hubungan bisa pulih pada saat kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Oleh sebab itu saya hari ini ingin cerita satu cerita buat saudara tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan jiwa kita melalui apa yang kita alami in our own broken world. Bukan pagi ini waktu saya tadi pagi-pagi lagi nyiapkan diri mau dijemput, ada DM masuk direct message yang cerita curhat. Sorry pastor, minggu pagi begini saya cerita, mereka keluarga ini baru menemukan papanya selingkuh dan seterusnya. Kalau saya ceritain kepada saudara, rasanya agak depresi dengernya aja, saudara. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan jiwa kita di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2,
Rasul Yohanes berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Semua katakan segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Saya melihat satu proses di sini. Yang mana duluan? Sebenarnya apa yang terjadi pada jiwa kita itu akan seperti mewakili apa yang terjadi di dalam seluruh hidup kita. Sebenarnya jiwa yang sehat akan menghasilkan segala sesuatu jadi sehat. Menurut Rasul Yohanes. Nah, saya ingin cerita kepada saudara hari ini tapi tentang Petrus. Ya, ayat tema yang diberikan juga sebenarnya diambil dari 1 Petrus kan, tentang keselamatan jiwa kita. Nah, saya ingin membiarkan Alkitab bercerita bagaimana tentang Petrus ini. Menurut saudara Petrus ini orangnya seperti apa? Ya. Karena semua tadi saya katakan semua bermula dari pemahaman kita tentang siapa Kristus. Nanti saya ingin cerita bagaimana Petrus akhirnya memahami siapa Kristus itu. Oke? Siapa Kristus di dalam kita? Sebenarnya Alkitab cuma dibagi dua ini, kalau mau dibagi dua. Yaitu kita memahami siapa Kristus di dalam kita, dan yang kedua adalah siapa kita di dalam Kristus. Ini berbicara tentang identitas, saudara. Berbicara tentang, ini bukan sekedar motivational talk. Saya masuk di sosial media, udah ketuaan menurut saya sebenarnya. Tapi saya masuk ke sana. Tapi saya selalu berusaha, apa yang saya share bukan sekedar motivasi. Motivasi itu satu kalimat yang membangkitkan semangat. Ya oke, bagus. Orang gak semangat jadi semangat kan. Tapi saya percaya the deepest motivation itu berasal dari pemahaman tentang siapa Kristus itu. Jadi saya selalu menggali dari ayat Alkitab. Karena saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Ada power di sana. Nah, oleh sebab itu, pada saat saya ceritakan ini, saya berharap saudara membawa pulang sesuatu. Petrus dalam pemandangan saya, ada gak yang kayak gini di Solo? Banyak omong, mikirnya belakangan. Petrus kan ngomong dulu kan, nyeletuk dulu, habis itu mikirnya baru belakangan, ya kan? Nah kemudian dia bimbang, ya bahkan di foto ini, dia sempat berjalan di atas air, kemudian dikatakan, dia diterpa angin dan merasakan angin itu kemudian dia kejeblos, ya kan? Dan kemudian dia berpikir duniawi pada saat Tuhan Yesus mengatakan aku akan naik ke kayu salib, kemudian dikatakan no Tuhan, gak akan terjadi. Sampai Tuhan menghardik dia, nyala iblis, oke, kau menjadi sandungan bagiku. Karena dia berpikir apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Itu di Matius 18. Kasar. Tuhan udah bilang jangan bawa pedang, dia bawa pedang ke Taman Getsemani, ya, sampai telinga orang copot, karena dia keluarkan jurus Saulinnya, saudaraku, amin. Jadi kasar, menggunakan kekerasan, egosentrik. Pada saat murid-murid berdebat siapa yang terbesar, saya percaya Petrus ada di situ. Gue yang naik ke atas gunung itu, aku yang lihat dia, ya, mendengar Bapa menyatakan inilah anak yang kukasihi dan lain sebagainya. Oke? Dan akhirnya ini yang saya mau cerita kepada saudara, ujung-ujungnya adalah dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, pada saat kita berbicara tentang orang menyangkal Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kita agak menganggap remeh. Kita pikir Yudas itu dosanya serius, menjual Tuhan Yesus. Tapi saudara, menyangkal itu serius loh saudara. Amen. Di sini pernah bapak-bapak ada yang ikut reunian sama ibu, datang ke reunian teman-teman yang bapak-bapak. Terus temannya nanya, itu siapa yang di sebelah lo? Terus saudara bilang, enggak, ini suster saya gitu. Ada yang pernah ibu-ibu disangkal? Harus diapain? Harus ditimpuk berapa batu nih bapaknya kayak gini, menyangkal. Menyangkal itu serius nih, saudaraku. Ya, nah, saudara lihat, Petrus ini adalah tipe orang yang sulit berubah. Sulit berubah. Oke, kita akan lihat story-nya. Saya ingin mengarahkan perhatian saudara kepada sebuah insiden di Taman Getsemani. Saat itu tentara-tentara datang untuk menangkap Yesus. Kejadian sebelumnya adalah Tuhan Yesus berdoa, tapi murid-murid tidur semua, ya kan? Kemudian sampailah si tentara ini, dan Tuhan Yesus nanya begini. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama-sama dengan mereka. Perhatikan pernyataan ini, akulah dia. Oke? Ternyata diulangin 2 kali, saudara.
Karena di ayat berikutnya, ini saya ambil dari Yohanes 18, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, begitu powerfulnya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap di Yerusalem, tapi dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya, dia mengarahkan perhatian ke Yerusalem dan dia pergi ke Yerusalem. Dia tahu dia akan ditangkap, dihukum mati, karena dia lakukan itu, karena dia sayang kepada kita semua yang di Solo hari ini. Amen. Dan dia penuh dengan kuasa. Yesus sebenarnya bukan ditangkap, dia menyerahkan diri. Tahu dari mana? Dia cuma ngomong, I am. Ini aku di sini. Rebah semuanya. Gimana orang bisa tangkap dia pada saat dia berkata kemudian semuanya rebah? Haleluya. Tuhanmu bukan sekedar superhero. Karena superhero tuh nggak ada sayang sama kita, dan superhero nggak ada yang mati. Tuhanmu mati untuk kita semua supaya kita dipulihkan bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Mundurlah mereka, kemudian dikatakan, siapa yang kamu cari? Kata mereka sekali lagi, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Saudara, pada saat saya melihat Alkitab itu penuh dengan kode-kode, saudara. Penuh dengan kadang-kadang ada angka-angka, nama-nama, kejadian, festival, ukuran-ukuran, jenis kurban, semua berbicara tentang Kristus. Dan kali ini dalam cerita ini ada 2 kali Tuhan mengatakan, akulah dia. Dalam bahasa Inggris, dia tuh berseru sebenarnya, I am. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, I am. Dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, I am he. Tapi sebenarnya he itu ditambahan. Dalam bahasa aslinya, I am. Dan I am ini mengacu kepada siapa? Sudah kalau dengar I am, akulah aku, Keluaran pasal 3. Musa berkata, kalau mereka nanya siapa namamu siapa? Jawabnya gimana? I am who I am. Itu karena keterbatasan penerjemahan. Sebenarnya Tuhan cuma ngomong I am. Oke? Yahweh, akulah aku. Nah, identitas Kristus dinyatakan di Taman Getsemani, I am. Sebaliknya, Petrus, pada saat kemudian dia ngikutin Yesus dari belakang, ada seorang hamba perempuan mengatakan, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Dan ini ternyata diulangi 2 kali. Ayat yang selanjutnya 25-27, Simon masih berdiri berdiam karena mereka memasang api arang. Hari itu dingin. Kemudian mereka berdiam di sana. Kemudian ada lagi yang nanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkal dan berkata bukan. Nah, saudara tahu dalam bahasa Inggris dikatakan bukan ini 2 kali. Sama seperti 2 kali tadi, I am 2 kali. Dalam bahasa Inggrisnya Petrus ngomong I am not 2 kali juga. Tuhan ingin mengkontraskan ini. Tuhan kita reveal himself. Dia menyatakan dirinya. Saya percaya saudara, hari ini dalam perjalanan hidupmu, Tuhan terus menerus mengejar engkau untuk menyatakan dirinya. Kadang-kadang kita yang enggak ngeh bahwa Tuhan sedang muncul di sini dalam peristiwa ini dalam hidupku. Terus kita seperti Petrus seringkali menyangkal I am not, karena kita nggak tahu identitas kita di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tadi di api arang kan, dia 3 kali menyangkal. Ini gambarnya. Ini gambarnya tuh luar biasa nih saudaraku. Saya ambil dari internet. Tahu gak saudara, dia menyangkalnya sebenarnya 3 kali. Tapi dia ngomong I am not-nya itu 2 kali. Pada saat dia menyangkal yang ketiga kali, ayam berkokok. Dan sudah tahu Tuhan Yesus itu malam itu dilempar-lempar dari Pilatus ke Kayafas kemudian ke Hanas, kemudian ke Herodes, dilempar-lempar seperti itu kan. Pada suatu momen Yesus keluar dari rumah Kayafas, Petrus ada di situ berdiam di api arang. Setelah ngomong penyangkalan yang ketiga, Yesus lewat. Dan mata mereka terkunci saling lihat-lihatan. Yesus lihat Petrus, Petrus lihat Yesus. Nah sekarang saya mau tanya kepada yang di Solo semua hari ini. Menurut saudara ekspresi mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Kebanyakan kita berpikir dia sangat marah disangkal 3 kali. Benar gak saudaraku? Kalau saya jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan, amen. Udah tak pites nih murid model kayak begini, amen saudaraku.
Waduh, udah 3,5 tahun dididik, udah lihat mujizat, jalan di atas air, melihat 5 roti 2 ikan dilipat gandakan, masih menyangkal. Udah Petrus, you are history, kamu udah selesai. Aku tak cari yang lain, ya yang model kayak begini, yang blow on, yang dablek kayak begini, udah, gak usah masuk lagi jadi murid. Nah, bagaimana saudara membayangkan wajahnya Tuhan Yesus pada saat melihat Petrus? Itu adalah pewahyuan, salah satu pewahyuan terbesar dalam hidupmu semua yang di Solo hari ini. Karena saya percaya Tuhan Yesus wajahnya bukan wajah marah. Sebaliknya dia berkata, come on Petrus, kau bisa bangkit lagi. Aku tetap sayang kepadamu Petrus, meskipun engkau telah gagal. Dan Tuhan ingin mengatakan itu pagi hari ini kepada kita semua. Pastor, hidupku tidak baik-baik saja. Aku bahkan depresi, aku bahkan menghadapi satu hutang yang besar. Anakku lari daripada Tuhan. Dan saudara berpikir engkau adalah orang yang gagal. Tapi saya mau punya berita baik kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tetap sayang kepadamu. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memandang engkau dengan senyum dan berkata, aku telah mati di atas kayu salib untuk menebus situasimu itu. Dari pewahyuan kita tentang itu, kita akan bangkit, percaya, dan kita akan diubahkan menjadi orang yang bisa dipercaya. Tapi prosesnya dimulai dari pewahyuan tentang Kristus. Haleluya. Amen saudaraku. Saudara, tadi ada kode-kode, anak-anak sekarang bilang kode keras. 2 kali. Kemudian ada api arang. Saudara tahu bagaimana Tuhan memulihkan Petrus? Tuhan memulihkan Petrus di api arang. Dan di api arang itu dia bertanya 3 kali, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Yohanes pasal yang ke-21. Setelah kebangkitan, amen saudaraku. Setelah kebangkitan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus selalu yang menjadi inisiator. Bukan murid-murid cari Tuhan Yesus. Ini udah kebangkitan loh saudaraku. Tuhan Yesus yang memburu mereka. Karena mereka kembali lagi menjadi penjala ikan. Tapi Tuhan ngingetin mereka, di api arang ini kamu menyangkal aku 3 kali. Di api arang ini aku memulihkan engkau. Saudara mungkin dihadapkan pada satu trauma tempat engkau gagal paling buruk. Tapi di tempat itulah Tuhan memulihkanmu. Haleluya. Dia sayang kepadamu. Tuhan kita tuh suka memburu kita. Tapi bukan untuk menghukum. Memburu untuk memulihkan. Haleluya. Amen saudaraku. Saudara tahu bagaimana sikapnya Tuhan terhadap Petrus? Ini saya kumpulin ayat ini di dalam pemahaman saya. Bertahun-tahun baca Alkitab. Terkumpul 3 ayat ini. Ternyata saudaraku, setelah Yesus bangkit, dia ngincer Petrus. Kan udah nyangkal nih, kemudian Tuhan Yesus naik ke kayu salib kan. Kemudian dia ngincar, pada saat kebangkitan dia, malaikat ngomong gini kepada murid-murid. Tapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus, dia di single out, zoom in. Kasih special message, pesan khusus untuk Petrus. Bahwa ia mendahului kami. Tahu dari mana? Saudara di cerita 2 murid yang berjalan ke Emmaus, ada cerita ini. Lukas 24 kan? Lalu kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Wah, saudara kalau selidiki Alkitab, setelah Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, dia masih menampakkan diri selama 40 hari kan? Dikatakan sebelum naik ke surga, 40 hari. Totalnya ada sekitar 11 penampakan. Yang jadi masalah adalah waktu Tuhan Yesus menjumpai Simon, tidak ada detail ceritanya seperti apa, tapi itu terjadi. Tahu dari mana? Dari 3 ayat ini. Ditambahin lagi 1. Sekarang Rasul Paulus yang ngomong, 1 Korintus 15, keselip sedikit. Kemudian saya tangkap ini, wow ternyata Tuhan ngincer Petrus. Dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri. Karena di 1 Korintus 15 Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada si Anu kepada 11 murid tanpa Thomas, kemudian dengan Thomas, kemudian kepada 500 orang sebelum kenaikan kan. Tapi keselip 1 ini, ayat 5. Bahwa ia menampakkan diri kepada
Kefas. Kok nggak ada cerita detailnya? Ya, tapi itu terjadi. Di tempat engkau paling gagal, Tuhan akan mendatangimu secara pribadi, secara very personal, intimate. Tapi bukan untuk menghukum, untuk memulihkan. Hari ini berbahagialah, engkau sangat dikasihi, dicintai oleh Sang Juru Selamat yang telah menyerahkan bahkan tubuhnya dirusakkan supaya engkau dipulihkan. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Inilah perjalanan hidup Petrus yang sulit itu. Pertama dia nelayan, yang kedua dia menjadi murid, dipanggil, oke. Kemudian murid yang menyangkal itu tiba-tiba dalam 53 hari saja diubah Tuhan, berdiri di atas loteng Yerusalem, berkhotbah di hari Pentakosta. Hanya dalam 53 hari Tuhan mengubahkan Petrus menjadi seorang yang pengkhotbah yang penuh dengan api. Dan kemudian dia menjadi penulis. Saya percaya Petrus sebenarnya adalah buta huruf, dia harus punya ghostwriter. Ada Yohanes Markus yang dia suruh tulis. Kus, tulis ini Kus. Waktu itu aku ngalami dengan, kemudian ditulis menjadi surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Amin saudaraku, dan akhirnya dia menjadi martir. Saudara tahu ceritanya jadi martir, dia juga sempat pergi meninggalkan Roma, kota Roma. Pada saat ini kalau ini nggak ada di Alkitab, oke saudara, tapi tradisi gereja menceritakan, dia pergi mau kabur, keluar kota Roma, tapi Tuhan Yesus menjumpai dia. Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Tuhan Yesus kemudian pikul salib lagi, masuk ke kota Roma. Petrus kaget. Oleh sebab itu ada ungkapan Petrus yang terkenal, dikatakan Quo vadis Domino. Hendak kemana engkau Tuhan? Tuhan Yesus bilang, aku ingin ke kota Roma untuk disalibkan sekali lagi. Baru Petrus, dia kemudian balik, masuk lagi ke kota Roma. Dan kemudian Petrus benar ditangkap. Pada saat ditangkap, Petrus bilang, aku tidak layak disalibkan sama seperti Tuhanku. Tolong salibkan aku terbalik. Oleh sebab itu kepalanya di bawah. Demikianlah cerita seorang juru selamat memburu terus muridnya sampai dia akhirnya mencapai potensi yang maksimal menjadi martir. Hari ini kita ada di sini di Solo bisa percaya Tuhan Yesus karena darah para martir yang telah mendahului kita. Haleluya saudaraku. Pada saat hidupmu diubahkan oleh Tuhan Yesus, dunia akan melihat. Mari kita akan membagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan ini. Identitas Kristus akhirnya menjadi identitas kita. Saudara, pada saat kita di perjanjian baru ini diubahkan oleh Tuhan, perubahan yang kita alami jauh melebihi apa yang hukum Taurat bisa lakukan. Hukum Taurat cuma ngomong jangan mencuri. Tapi saudara tahu? Pemain musik bisa maju ke depan. Saudara tahu apa yang terjadi setelah di perjanjian baru di Efesus? Bukan sekedar dikatakan jangan mencuri, tapi dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukan sekedar tidak mencuri lagi, tapi supaya bisa berbagi. Kenapa berbagi? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berbagi. He gave. Ia melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Dan terlebih lagi karena dia mengasihi kita, dia memberi nyawanya. For God so loved the world, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya. Tuhan kita Tuhan memberi, itu identitasnya Kristus. Karena Kristus ada dalam kita, maka identitas Kristus yang memberi akan menjadi identitas kita. Kita bukan saja berhenti mencuri, tapi kalau kita paham bahwa Tuhan selalu menyediakan bagi kita, kita tidak akan mencuri. Bahwa Sang Pemberi ada di dalam hidup kita, maka kita akan memberi bahkan. Kau diubahkan lebih daripada apa yang hukum Taurat bisa lakukan. Kau bukan saja tidak mencuri lagi, tapi engkau menjadi pemberi. Itulah Tuhan kita. Dan pada saat kita ngerti bahwa Dia yang terlebih dahulu mengampuni kita, itu baru menimbulkan kuasa untuk kita sanggup mengampuni yang lain. Saya percaya di sini kalau saya tanya satu-satu, saudara punya orang yang paling sulit saudara ampuni. Amen. Gimana cara yang ampuni orang yang modelnya kayak begini? Saudara pikir saya nggak akan sanggup. Tapi pada saat engkau tahu Tuhan telah terlebih dahulu mengampunimu, maka ada kuasa yang muncul. Identitas Sang Pengampun menjadi identitasmu, maka kau akan sanggup mengampuni. Haleluya. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Amen.
Haleluya, berikan sorak kemuliaan.